Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sistem Informasi Pinjam Alat dan Ruang akan mempresentasikan SRS Sistem Informasi Pinjam Alat dan Ruang yang disusun oleh Ayu Budiarti, Muhammad Imal Nurhuda, Muhammad Ilyas, dan Putri Riwayati. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam lingkup perkuliahan atau kampus Sistem informasi peminjaman alat dan ruang sangat dibutuhkan untuk membantu mengambil kebijakan peminjaman alat dan ruang yang ada di kampus, yang dimana alat tersebut milik BUMN atau barang milik negara. Dalam perkembangan, sering dijumpai adanya kesalahan yang mempengaruhi kinerja dari kegiatan peminjaman alat dan ruang tersebut. Meskipun data yang diolah belum begitu banyak, tapi sangat berpengaruh pada efisien waktu, keamanan, dan pengolahan data pun diragukan kebenarannya, karena tidak menutup kemungkinan adanya kurang tanggung jawab bagi peminjam atau disengaja maupun tidak disengaja. Sistem ini diterapkan dalam peminjaman alat dan ruang, yaitu menggunakan sistem manual yang hanya mengandalkan pada catatan tertulis di kertas. Maka untuk mempermudah sistem peminjaman sekarang ini dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi. Di lain hal tersebut, sistem peminjaman alat dan ruang yang masih sangat tidak transparan dikarenakan proses yang masih manual dengan pencatatan yang hanya dilakukan oleh petugas tersebut. Untuk melakukan peminjaman juga harus melakukan proses pengecekan pada petugas dan memastikan bahwa alat atau ruang boleh untuk dipinjamkan, dan harus menunggu konfirmasi persetujuan dari pihak yang terkait hingga dapat menyelesaikan proses peminjaman. Yang kedua, tujuan pembangunan sistem informasi terkait dengan jelas yang menjadi tuntunan bagi tim proyek untuk mengerjakan rancangan pembangunan aplikasi yang dirancang, serta mempermudah dan mempercepat klien untuk memperpinjam alat dan ruang yang dibutuhkan. 3. Lingkup sistem. Ruang lingkup dalam pembangunan sistem ini menggunakan perangkat lunak MySQL untuk membuat database-nya. Sistem ini digunakan untuk menginput data, menyimpan data yang diharapkan akan tersimpan lebih sistematis. Isi database-nya meliputi nama alat dan ruang yang dapat dipinjam, nama alat dan ruang yang dapat dipinjam, daftar penanggung jawab alat dan ruang, dan daftar penanggung jawab alat dan ruang, input mahasiswa yang meminjam, data denda bagi peminjam yang melebihi batas waktu peminjaman, dan data tanggal peminjaman dan pengembalian. Bab 2, deskripsi umum sistem. Terdiri dari 2.1, tujuan bisnis. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi atau information dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk data yang berguna bagi penggunanya. Contohnya yaitu 1. Sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan penggunaan dan personel operasi di dalam organisasi. Dan yang kedua, keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi, dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada waktu komponen manusia tidak hadir atau saat komponen mesin tidak beroperasi secara temporer. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para pelanggan sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh para pelanggannya. Yang keempat, sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti. Organisasi usulan pada gambar 2.1 mengenai deskripsi kerja untuk masing-masing posisi, yaitu yang pertama ada OP server, sistem pinjam alat dan ruang, yang berfungsi sebagai menyimpan data mahasiswa, alat dan ruang, melihat informasi alat dan ruang yang digunakan, mengubah atau mengedit informasi mahasiswa, alat, dan ruang. Dan untuk kampus
A, kampus B, dan kampus C itu sebagai tempat yang akan digunakan sebagai tempat peminjaman alat dan ruang atau sistem informasi yang akan digunakan di dalam kampus A, kampus B, maupun kampus C. Nah, ini bertugas sebagai mendata barang dan alat yang ada, melihat informasi mahasiswa yang meminjam alat ataupun ruang, dan yang ketiga mengubah atau mengedit informasi peminjam. Dan untuk mahasiswa yang berada di kampus A, kampus B, kampus C, nah itu bertugas sebagai peminjam alat dan ruang yang akan mereka butuhkan. Contoh prosedur usulan yang berada di sistem informasi alat dan ruang yaitu sebagai berikut. Mahasiswa nanti awalnya akan menunjukkan kartu tanda mahasiswa pada pihak admin di tempat mereka yang akan meminjam alat atau ruang, dan admin nanti akan memasukkan nomor induk mahasiswa ke dalam sistem informasi tersebut. Jika nanti sistem informasi mengkonfirmasi yes, maka sistem informasi nanti akan mengarah pada proses peminjaman alat dan ruang. Nah, jika nanti sistem informasi itu mengkonfirmasi tidak atau no, maka mahasiswa membatalkan peminjaman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sistem dapat dimodelkan dengan pemodelan UML, use case. Dengan use case, pengguna sistem fungsi-fungsi yang disediakan untuk setiap pengguna dan interaksi antar pengguna dengan sistem ketika melakukan fungsi dapat digambarkan dengan jelas. Kali ini kelompok saya menggunakan diagram use case. Use case ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada mahasiswa, admin, BMN, dan pegawai. Lanjut, kita membahas tentang skenario untuk setiap fungsi. Nomor fungsi P-01. Nama use case, melakukan peminjaman alat dan ruang. Deskripsi, fitur untuk meminjam alat dan ruang pada BMN. RFID aktor yaitu admin. Oke, kita yang pertama yaitu ke admin. Aktornya admin, prekondisinya kosong, reader post kondisinya yaitu alat dan ruang sudah boleh digunakan. Skenarionya, yang pertama, admin akan menambah data peminjam. Yang kedua, admin memilih data alat dan ruang yang boleh dipinjamkan. Ketiga, sistem menyimpan data peminjaman alat dan ruang. Keempat, sistem memberikan peringatan jika peminjaman melewati batas pinjam atau terlambat mengembalikannya. Kelima, admin memberikan laporan peminjaman kepada BMN. Expectation-nya, yang pertama, data tidak valid. Yang kedua, barang sudah terpinjamkan. Nah, ini dia use case dari admin, yaitu kelola data pinjam, kelola data alat dan ruang, kelola data pengguna, dan rekap peminjaman. Lanjut ke aktor yaitu mahasiswa. Prekondisinya memberikan kartu tanda mahasiswa ke admin. Reader post kondisi, berhasil pinjam alat atau ruang yang dibutuhkan. Skenarionya, yang pertama, memberikan kartu tanda mahasiswa ke admin untuk validasi data. 2. Melihat data kesediaan alat dan ruang yang akan dipinjam. Ketiga, mengisi data peminjaman berisi kapan tanggal pinjam dan kapan tanggal pengembalian dan apa yang akan dipinjam. 4. Menunggu persetujuan admin. 5. Admin memberikan konfirmasi ke mahasiswa berhasil pinjam atau tidak. Ini use case mahasiswa, yaitu dari validasi kartu tanda mahasiswa, terus kesediaan alat dan ruang, input peminjam, lihat status persetujuan, dan berhasil pinjam. Oke, kita ke aktornya yaitu staf karyawan. Prekondisi, menunjukkan kartu staf atau karyawan ke admin. Reader post kondisi, berhasil pinjam alat atau ruang yang dibutuhkan. Skenarionya, yang pertama, memberikan kartu staf atau karyawan ke admin untuk validasi data.
2. Melihat data ketersediaan alat dan ruang yang akan dipinjam. 3. Mengisi data peminjam berisi kapan tanggal pinjam dan kapan tanggal pengambilan data apa yang akan dipinjam. 4. Menunggu persetujuan admin. 5. Admin memberikan konfirmasi ke staf atau karyawan berhasil pinjam atau tidak. Ini dia use case staf karyawan. Validasi data, kesediaan alat dan ruang, input peminjam, lihat persetujuan, dan berhasil. Oke, kita lanjut ke bab 4, yaitu kebutuhan data. Yaitu data masukan. Data yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu data mahasiswa. Atribut pada data, nama mahasiswa, kelas, dan jurusan mahasiswa NIM. Lanjut data admin. Atributnya yaitu nama admin. Data transaksi. Atributnya nomor transaksi, nama petugas, tanggal transaksi, nama alat dan ruang yang dipinjam, batas waktu pengembalian. Penjabaran jenis data yang dibutuhkan sebagai berikut. Data mahasiswa, database-nya IU. Data admin, database-nya IU. Data transaksi, database-nya R. Keterangannya R, read, I, insert, U, update, dan D, delete. Lanjut ke laporan-laporan. Kebutuhan laporan dipaparkan dalam format tabulat sebagai berikut. Penggunanya admin peminjaman alat dan ruang. Nomor laporan APAR, nama laporan pinjam alat dan ruang, atribut pada laporan, nama mahasiswa NIM peminjam. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 5, kebutuhan kualitas. Salah satu faktor yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan proyek sistem informasi adalah sistem informasi tersebut harus berkualitas tinggi. Untuk keperluan pengukuran kualitas sistem setelah sistem selesai dibangun atau dikembangkan, perlu beberapa kriteria yang perlu didefinisikan, yang harus mencakup aspek keamanan sistem, kemudahan pengguna, kecepatan akses data atau laporan, dan kebenaran data atau laporan. Selain itu, perlu juga didefinisikan kriteria lainnya seperti kemudahan instalasi, pemeliharaan sistem dengan sistem-sistem lainnya. Definisi kriteria dan target. Definisi kriteria yang pertama yaitu biaya infrastruktur dan informasi pengembangan sistemnya terjangkau. Yang kedua, pemeliharaan sistem dapat ditangani oleh satu staf atau operator. Yang ketiga, biaya tambahan untuk pembayaran online. Yang keempat, kesediaan sistem dan akses yang mudah. Yang selanjutnya, penggunaan menggunakan sistem, memberikan atau menjamin identifikasi kerahasiaan, autentikasi, integrasi data, dan yang terakhir memberikan tagihan real-time laporan. Bab 6. Ketentuan dan constraint system. Perangkat lunak dan STUL. Lingkungan perangkat lunak yang digunakan yang pertama browser meliputi Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua SAM untuk localhost-nya. Yang ketiga PHP Designer atau Visual Code untuk mengedit laman webnya. Dan yang terakhir MySQL untuk database-nya. Infrastruktur sistem. Spesifikasi jaringannya meliputi spesifikasi LAN. Harus digunakan karena jika kita menggunakan WiFi kualitas internet akan berbeda atau naik turun. Dengan adanya LAN kita akan mendapat jaringan yang stabil. Selanjutnya, spesifikasi koneksi ke internet. Untuk spesifikasi ke internet yang digunakan adalah spesifikasi yang bisa digunakan secara bersamaan, memiliki kecepatan setidaknya 50 Mbps. Spesifikasi perangkat keras. Yang pertama, spesifikasi server. Server harus menggunakan spesifikasi tingkat tinggi karena digunakan database file beserta laman atau website. Dengan adanya spesifikasi berat akan mumpuni jika layanan masuk akan sangat mudah. Karena itu merupakan kunci utama dari sebuah database. Dengan adanya server, maka tidak usah input secara manual. Yang selanjutnya, spesifikasi PC. Sistem Windows 7, 8 atau Windows 10. Prosesornya minimal Core i3 atau Core 5 atau yang sebanding. Memori RAM-nya minimal 43. Hard disk-nya 500 GB. Speaker VGA, monitor SSD ITB serta HDD ITB. Spesifikasi printer. Printer yang digunakan yang memiliki kecepatan cetaknya cepat dan resolusi cetaknya bagus. Spesifikasi alat atau user. Semua jenis perangkat
baik ponsel maupun PC yang mampu menjalankan browser. Spesifikasi perangkat lunak dan DBMS. DBMS dalam sistem ini menggunakan MySQL. Alasannya karena merupakan DBMS yang gratis dan cocok untuk perusahaan dengan skala yang kecil, tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk bisa menjalankan MySQL. Bahkan dengan spesifikasi hardware yang minimal sekalipun bisa berjalan lebih dari satu platform sistem operasi. Dalam menjalankan perintah SQL, ketika akan menyeleksi suatu data, memasukkan suatu data, MySQL merupakan turunan dari konsep SQL yang multi-user, artinya database dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Dapat dikoneksi pada bahasa Visual Studio Code dan PHP. Tools atau framework. Dalam sistem ini, tools atau alat bantu perancangan sistemnya yaitu use case, PED, DFD, dan flowchart. Yang selanjutnya, gambar skema jaringan sebagai infrastruktur sistem informasi. Sistem peminjaman alat dan ruang. Adanya server database menyimpan data-data alat, ruang, pinjam, dan user yang meminjam atau ketersediaan alat dan ruangnya. Selanjutnya menyambung ke suite atau hub. Kemudian ke user yang pertama yaitu BMN sebagai penyedia alat dan ruang milik negara. Yang kedua, usernya yaitu admin, bisa melakukan insert, update, delete data. Yang ketiga, mahasiswa dapat validasi data, mengisi data atau form pinjam. Yang keempat, yang bisa meminjam staf atau karyawan, validasi data, mengisi data atau form pinjam. Yang terakhir, bab 7 penutup. Kesimpulannya, sistem informasi pinjam alat dan ruang di sebuah kampus memiliki tujuan yaitu untuk kebutuhan sarana sebagai barang atau fasilitas dan prasarana penunjang pembelajaran. Sebagai penyedia alat dan ruang, sistem ini diperlukan untuk pengguna yang bertujuan dalam melihat laporan data keluar atau masuk peminjaman yang dikhususkan seperti di kampus. Jadi sistem ini membantu dalam keamanan mendeteksi alat yang rusak sehingga menghindari dari ketidakvalidan data barang, dan desain aplikasi sangat responsif menjadi mempermudah user dalam pemakaian. Saran: suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perancangan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem yang sudah dibuat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.